menjelaskan pada Anda bagaimana mencetak laporan, ya, baik itu hanya sekedar di preview di layar ataupun dicetak ke printer dengan memakai kriteria tanggal. Artinya, laporan yang akan Anda cetak tersebut bisa mencetak seluruh laporan secara utuh tanpa memperhatikan tanggal tertentu, tapi bisa juga Anda batasi pencetakannya dengan kriteria tanggal tertentu. Misalkan Anda dapat mencetak laporan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, atau Anda dapat mencetak untuk laporan bulan Juni saja, atau Anda mencetak untuk laporan dalam 1 tahun tertentu. Nah, itu adalah pemberian kriteria dalam pencetakan berdasarkan tanggal. Kita mulai terlebih dahulu, kita siapkan dulu query, ya, sebagai dasar pembuatan laporannya, ya. Jadi untuk itu, pindahkan ke tab Create. Di tab Create, Anda pilih Query Design. Nah, pada kotak dialog Show Table, ya, Anda pilih tabel mana saja yang akan Anda libatkan di dalam pembuatan laporan. Karena kebetulan saya bermaksud membuat laporan data penjualan, ya, laporan penjualan yang melibatkan seluruh tabel, Anda ambil seluruh tabel, ya, add, maka akan masuk tabelnya dalam desain query. Kotak dialog show table bisa ditutup, ya, close. Nah, kalau Anda perhatikan di posisi ini, ya, semua tabel yang Anda pilih ditampilkan. Kita atur posisinya supaya mudah untuk dilihat, ya. Saya tempatkan seperti ini, misalkan saja, sebentar. Oke. Oke, sekarang seluruh field sudah dapat terlihat, ya. Nah, kebetulan saya ingin membuat query sederhana untuk menampilkan data penjualan, ya, dari perusahaan. Untuk itu, saya membutuhkan informasi, misalkan saja dalam laporan penjualannya, saya butuh informasi nomor faktur. Berikutnya, saya butuh informasi tanggal penjualan, ya. Jadi saya ambil nomor faktur dari data penjualan, kemudian tanggal penjualan dari data penjualan juga, kemudian saya butuh informasi pembelinya siapa, kebetulan saya butuh informasi nama perusahaannya, kemudian saya butuh juga informasi kontak orang yang kita hubungi di perusahaan tersebut, kemudian saya butuh informasi berapa jumlah unit yang terjual, ada di detail data penjualan, ini jumlah unit yang terjual, kemudian berapa harga satuannya, saya pilih harga satuan. Nah, ini informasi rencana query penjualan yang ingin saya buat. Jadi informasinya nomor faktur, tanggal penjualan, nama perusahaan, kontak, jumlah, dan harga barang. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk menghitung berapa nilai penjualannya yang diperoleh dari jumlah kali harga barang, kita simpan dulu. Save query-nya. Dia tanyakan query ini mau diberi nama apa. Saya beri nama query penjualan. Ya, kemudian oke, sudah tersimpan di sini tertulis query penjualan. Ya, dan kalau Anda perhatikan di sini Anda punya query baru namanya query penjualan. Nah, kita sekarang membuat kolom baru untuk menghitung nilai penjualannya. Nah, untuk itu simpan di kolom baru, ya, di sebelah kanannya. Kemudian kita gunakan aja cara yang paling mudah menggunakan expression builder. Anda pilih builder, nanti keluar kotak dialog expression builder. Nah, karena saya ingin menghitung nilai yang diperoleh dari jumlah kali harga, Anda ambil jumlah dikalikan harga barang. Nah, sekalian saja saya tambahkan di sebelah kirinya ekspresi daripada nilai yang menampung jumlah kali harga barang. Saya ketikkan nilai titik 2. Ya, nilai titik 2. Seperti ini, kemudian nilai titik 2, kemudian klik OK. Sehingga di sini, di kolom baru, Anda punya rumus, ya, nilai titik 2 jumlah kali harga. Saya simpan dulu, save. Saya coba running hasilnya. Saya running, run. Ini loh hasilnya. Saya sembunyikan dulu navigation pane-nya. Ini hasilnya. Jadi, informasi query penjualan, nomor faktur, tanggal penjualan, nama perusahaan, kontak, jumlah harga barang, ya. Kemudian di sebelah kiri ada nilainya. Nilai penjualannya. Cuma kebetulan nilai penjualan ini masih terformat US dollar, sedangkan harga barang terformat rupiah. Berarti kita modifikasi supaya nilai ini menjadi format yang sama menggunakan rupiah. Untuk itu kita kembali ke desain view. Tetap simpan di kolom nilai. Saya tampilkan property sheet-nya. Nah, kemudian kita format. Formatnya custom saja, R besar, P kecil. Ya, RP spasi hashtag koma
hashtag 0. Jadi di sini R besar, P kecil, kemudian hashtag, koma, hashtag 0. Artinya tampilkan dengan memakai lambang rupiah di depannya, dipisahkan memakai pemisah ribuan, 0 desimal, enter. Kalau sudah properti sheet-nya saya tutup, saya save, kemudian saya run. Inilah hasilnya. Sekarang sudah lengkap query penjualannya, menampilkan nilai penjualan yang diperoleh dari jumlah kali harga barang dengan format yang sama. Kalau sudah nilai query penjualannya saya tutup, kita kembali ke navigation pane. Nah, query penjualan ini saya mau pakai untuk membuat laporan penjualan yang akan ditampilkan seluruhnya. Ya, keseluruhan laporan penjualan dari tanggal awal sampai dengan tanggal akhir transaksi. Nah, sedangkan yang kedua, saya butuh query untuk menampilkan laporan penjualan tetapi dengan kriteria tertentu. Ya, untuk tanggal tertentu. Oleh karena itu, karena butuh 2 query, maka query penjualannya saya copy aja. Dalam keadaan sedang tertutup ya, jadi Anda tutup query penjualannya, saya copy. Klik kanan mouse, copy. Kemudian di tempat yang sama, klik kanan mouse, paste. Ya, copy paste. Kemudian kalau sudah, saya beri nama query penjualan kriteria. Saya beri nama query penjualan kriteria. Oke, sehingga sekarang saya punya 2 query. Isinya sama, ini query penjualan, ini query penjualan kriteria. Jadi kalau Anda lihat ini tumpang tindih isinya sama. Ini kebetulan saya berbentuk jendela, tampilannya bukan berbentuk tab. Nah, kalau sudah, ini saya tutup, close all. Nah, berikutnya kita coba siapkan laporannya. Ya, yang pertama laporan untuk menampilkan seluruh data penjualan, ya. Dan yang kedua laporan yang akan dipakai untuk menampilkan laporan penjualan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu tanggal tertentu. Untuk itu, pindahkan ke tab Create. Anda pilih Report Wizard saja, masih menggunakan Report Wizard. Karena kita ingin membuatnya dari query penjualan, berarti kita pilih query penjualan untuk menampilkan seluruh data penjualan secara utuh. Kemudian, dari query penjualan ini, saya ambil seluruh data. Ya, ambil seluruh data dari nomor faktur sampai dengan nilai. Next. Kemudian saya kebetulan tidak bermaksud digrupkan, ya, biarkan tanpa grouping. Jadi pertanyaan do you want to add any grouping levelnya, ini saya tidak gunakan. Next. Kemudian mau diurutkan berdasarkan apa? Saya urutkan berdasarkan tanggal saja, biar kelihatan nanti tanggalnya ascending dari tanggal terlama sampai tanggal terbaru. Next. Kemudian bentuknya biarkan tabular landscape. Kenapa landscape? Karena butuh kolom yang cukup banyak sampai dengan nilai penjualan. Kemudian adjust the field width, so all field-nya tetap saya beri centang agar dia dipaksakan masuk dalam satu halaman. Next, saya beri nama laporan penjualan. Oke. Nah, laporan penjualan ini dipakai untuk menampilkan data penjualan secara utuh, keseluruhan, tanpa memperhatikan tanggal manapun. Anda klik finish, ini loh hasil tampilannya. Seperti ini. Ini tampilan laporan penjualannya. Kalau saya sembunyikan, ini tampilan laporan penjualannya. Kalau Anda perhatikan, ini informasinya lengkap dari tanggal penjualan, nomor faktur, nama perusahaan, kontak, jumlah, harga, dan nilai. Kita modifikasi view, design view. Yang pertama, untuk area page header supaya lebih jelas, saya beri warna berbeda. Jadi pilih page header. Di tab format, saya beri warna yang berbeda. Misalkan saya pilih warnanya, oke, ini. Kemudian untuk judulnya di sini, judul kolomnya ini saya beri warna yang lebih mencolok, misalkan coklat tua. Kemudian saya pilih bold. Kemudian saya geser sedikit ke bawah. Nah, kemudian karena ini banyak berdempetan, tanggal penjualan saya cukup informasinya tanggal saja. Kemudian nomor faktur mungkin cukup faktur saja. Nama perusahaan berarti saya beri jarak spasi. Harga barang juga saya beri jarak spasi. Oke, ini untuk judul kolomnya. Berikutnya, untuk informasi detail, record per recordnya, dari tanggal, nomor faktur, nama perusahaan, kontak, jumlah, harga barang, dan nilai. Ketika memilih ini semua, sambil menekan tombol kontrol, ini saya beri warna yang sama, tapi italic, tanpa bold. Kemudian berikutnya, ya nomor faktur mungkin tidak usah terlalu lebar. Jadi ini nomor faktur, ini tanggal. Nomor faktur ini saya perkecil. Memperkecilnya saya menggunakan shift panah kiri kanan. Ya, oke, nomor faktur segini cukup. Saya geser ke kanan biar nggak terlalu dempet.
Oke, nama perusahaan saya pilih, judul dan labelnya, saya geser ke sini. Oke, nama perusahaan saya perlebar sedikit, takutnya ada yang nama perusahaan yang cukup panjang. Kemudian jumlah, ini mungkin nggak usah terlalu lebar. Oke, harga barang, ini saya perkecil juga. Kemudian untuk nilai, ini saya pilih atas bawah, saya geser sedikit ke kiri. Nah, berikutnya, agar antar record ada pembeda, saya beri garis seperti biasa, pindahkan ke tab design, saya beri garis menggunakan line, saya tarik garisnya dari sini sampai sini. Oke, kemudian format garisnya, saya menggunakan warna garis yang coklat, kemudian ketebalan garisnya saya menggunakan nomor 2, kemudian bentuk garisnya dot. Nah, kalau sudah, saya tidak butuh informasi di page footer, tanggal laporannya, tanggal hari ini, saya del aja. Kemudian ini saya geser ke sebelah kiri. Ini saya berikan warna juga. Saya menggunakan warna yang lebih mudah. Ini juga saya beri warna. Oke, kalau sudah saya save, saya coba lihat dulu home, pilih view, print preview. Ini bentuk laporannya sudah lebih rapi, ya. Anda lihat di sini record per recordnya sudah ditampilkan, ya. Cuma judul laporannya masih laporan penjualan di sini, ya. Kalau ditampilkan 2 halaman ini tampilan 2 halaman, ya. Oke, nah ini kita modifikasi supaya judul laporannya sama dengan konsisten dengan laporan yang lain. Close print preview, kita kembali ke desain. Oke, nah saya mau copy saja laporan penjualannya dari laporan yang sudah dibuat sebelumnya, laporan manapun. Misalkan saya ambil dari laporan penjualan yang lain, saya ambil, saya kopikan view design view, saya copy dari ini aja, atau Anda boleh membuat sendiri secara manual juga boleh. Oke, saya tempatkan di sini. Yang ini berarti saya mau ganti, saya delete. Kemudian warnanya saya menggunakan warna putih saja, transparan. Ya, warna putih saja biar tidak menghabiskan tinta. Saya tempatkan laporan copy judul laporannya dari laporan yang lain. Di sini judulnya laporan penjualan. Oke, kalau sudah saya simpan save, kemudian kita coba tampilkan home, view, print preview. Ini loh tampilannya, ya. Ini tampilannya sudah rapi, ya. Sudah cukup rapi. Informasinya ini judulnya, ini informasi tanggal, faktur, sampai dengan nilai penjualan, dan ini kalau ditampilkan dalam 2 halaman. Ya, kalau Anda perhatikan ini seluruh tanggal. Kalau kita perhatikan tanggalnya mulai transaksi tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020. Seluruh data, kebetulan baru sedikit. Nah, kalau sudah, ini saya pilih close print preview, laporan ini kita tutup. Kita tutup, dan kalau Anda perhatikan, di bawah sekarang berarti Anda punya laporan penjualan yang ini. Nah, laporan penjualan ini diambil ya source-nya dari query penjualan, dipakai untuk menampilkan seluruh data. Nah, saya ingin membuat duplikat laporan penjualan untuk kriteria. Saya copy, klik kanan mouse, copy. Di tempat yang sama, klik kanan mouse, paste. Nah, namanya laporan penjualan kriteria. Namanya laporan penjualan kriteria, misalkan. Atau apapun, terserah Anda sebenarnya. Cuma ini hanya contoh. Oke, sehingga Anda punya 2 laporan. Laporan penjualan dan laporan penjualan kriteria. Nah, masalahnya yang laporan penjualan kriteria ini, karena hasil copy, source-nya masih dari query penjualan. Nah, kita ganti. Si laporan penjualan kriteria ini, source-nya harus dari query penjualan kriteria. Oleh karena itu, saya buka dulu. Ini, saya masuk ke desain, design view. Kemudian, kita tampilkan properties-nya. Ya, kita tampilkan properties sheet-nya. Nah, si laporan penjualan dengan kriteria ini, record source-nya itu harus dari query penjualan kriteria. Jadi kita ganti dari query penjualan dengan query penjualan kriteria. Karena nanti yang query penjualan kriteria ini yang akan kita isi dengan kriteria tanggal. Kalau sudah, kita tutup propertiesnya, saya save lagi. Nah, kalau sudah, kita tutup. Dan kalau kita kembali ke navigation, berarti Anda punya 2 query. Query penjualan sebagai source untuk laporan penjualan, dan query penjualan kriteria untuk source laporan penjualan kriteria. Oke? Nah, kalau sudah, sekarang kita merancang form untuk navigasi membuka laporannya. Form ini kita buat bagaimana Anda mau mencetak seluruh laporan penjualan,
dan bagaimana kalau Anda ingin mencetak untuk tanggal tertentu. Untuk itu kita siapkan formnya, pindahkan ke tab Create. Di tab Create kita buat formnya memakai form design, bentuknya seperti ini. Ya, ukurannya mungkin saya perkecil saja. Oke, ukurannya ya cukup segini. Ya, ini juga mungkin jendelanya cukup segini. Oke, kemudian kalau sudah, ya, kita beri warna si form ini dengan format warna tertentu. Misalkan saya beri warna biar konsisten. Oke, saya beri warna seperti ini. Kemudian berikutnya kita tempatkan judul untuk form navigation-nya, ya. Karena sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, kita boleh juga mengambil judulnya dari form yang sebelumnya. Misalkan saya ambil dari form ini aja, saya view design view. Saya ambil judulnya dari sini aja, ya. Juga bingkainya, judul dan bingkainya saya ambil dari sini. Oke, jadi saya ambil dari form navigasi penjelasan sebelumnya di sini. Oke, judulnya tentunya bukan laporan data pelanggan, tapi laporan data penjualan. Laporan data penjualan. Laporan data penjualan. Kemudian kalau sudah, ini saya perbesar sedikit biar sama. Kemudian bingkai ini saya perbesar ke bawah. Inilah. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita buat comment bottom untuk perintah mencetak seluruh data dan comment bottom untuk mencetak dengan kriteria tertentu serta comment bottom untuk menutup form. Untuk itu, Anda pindahkan ke tab design. Yang pertama kita mencoba membuat comment bottom untuk mencetak seluruh laporan. Ya, seluruh laporan data penjualan. Anda pilih comment bottom, Anda tempatkan di sini. Kemudian comment bottom wizard akan ditampilkan. Kita pilih kategorinya report operation karena saya ingin membuka laporan. Jadi kategorinya report operation. Nah, ada dua pilihan, preview report atau print report. Kalau print report berarti kalau dipilih nanti tombol tersebut dia mencetak langsung ke printer. Tapi karena saya ingin menampilkan di layar, Anda pilih preview report, next. Laporan mana yang mau di-preview? Kan ada dua, laporan penjualan untuk menampilkan keseluruhan atau laporan penjualan dengan kriteria. Saya pilih yang laporan penjualan karena saya ingin membuat untuk menampilkan keseluruhan terlebih dahulu. Anda pilih laporan penjualan, next. Kemudian teks comment bottom-nya mau apa? Bukan berupa picture. Di sini adalah cetak seluruh data. Misalkan saja cetak seluruh data. Cetak seluruh data, next. Name comment bottom-nya saya abaikan, finish. Udah, ini tombol perintah untuk mencetak seluruh data. Saya simpan dulu save, ya. Saya beri nama di sini form cetak data form cetak data penjualan. Form cetak data penjualan. Oke, kalau sudah saya tampilkan view form view. Ini loh tampilannya, ya. Nah, setelah ditampilkan seperti ini, saya langsung pilih cetak seluruh data. Ini loh hasil laporan yang Anda buka dengan tombol perintah cetak seluruh data. Ini kan menampilkan seluruh data. Ini 2 halaman, ini 1 halaman. Ya, kalau Anda zoom dia tampilkan. Oke, ya. Nah, ini tombol comment bottom yang pertama. Saya kembali ke desain view. Berikutnya, sekarang saya bermaksud membuat tombol yang kedua, yaitu tombol dengan kriteria. Ya, tombol dengan kriteria. Berarti comment bottom lagi, saya tempatkan di sini. Ya, masih report operation, masih preview report. Next, cuma bedanya yang mau saya tampilkan adalah laporan penjualan dengan kriteria. Anda pilih laporan penjualan kriteria. Next. Kemudian teksnya di sini, ya, cetak tanggal
tertentu misalkan saja. Ya, ini hanya contoh, teksnya mau apapun. Next, ya. Comment buttonnya kita abaikan. Ini cetak tanggal tertentu. Oke, ya. Ini untuk mencetak tanggal tertentu, ya. Nah, kalau saya jalankan, saya save, saya pilih view form view. Kalau saya pilih cetak tanggal tertentu, ya, dia menampilkan sebuah laporan juga. Kenapa? Karena kriteria tanggalnya belum diinputkan. Ya, walaupun dia diambil dari query penjualan kriteria. Kita tutup. Ya, kembali ke desain view, dan yang terakhir kita buat comment button untuk menutup. Ya, masuk kembali ke form design, kita buat comment button untuk menutup form. Anda pilih comment button, Anda klik di sini. Di sini saya pilih form operation. Kalau tadi report operation, sekarang kategorinya form operation, close form. Next, ya, di sini saya pilih tutup form, misalkan saja tutup form. Next, finish. Oke, kalau sudah lebarnya saya samakan, posisinya saya geser sedikit ke atas. Oke, nah kalau sudah, ini saya lakukan pengaturan, ya, ini dan ini. Saya menggunakan formatnya, menggunakan quick style saja, menggunakan quick style biar cepat. Saya menggunakan tampilan ini, kemudian pilih bold, ya. Oke, mungkin nggak usah bold ya, nggak usah bold. Kemudian kita atur supaya rata. Berarti di sini align-nya top di rata ke atas sama. Kemudian size-nya, ini jaraknya saya samakan equal horizontal. Oke, jaraknya sudah sama. Cuma memang ukurannya di sini berbeda-beda lebarnya. Oke, kalau gitu saya samakan sedikit. Oke. Oke, sekarang Anda sudah punya 3 buah comment button. Comment button pertama untuk mencetak seluruh data, comment button yang kedua untuk mencetak dengan tanggal tertentu, nanti kita buat pemilihan tanggalnya, dan tombol tutup, comment button tutup untuk menutup form. Kita sekarang mulai menempatkan kriteria tanggalnya, ya, pemilihan tanggalnya. Nah, untuk membuat pemilihan tanggal, Anda masuk ke desain, Anda pilih text box yang AB ini. Text box Anda tempatkan di sini. Oke, tertulis teks 3 unbound. Ya, oke, kita lakukan penataan. Nah, tanggal ini tanggal awal, berarti saya membutuhkan tanggal akhir. Jadi kalau misalkan saya mau mencetak laporan antara tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni. Berarti tanggal awalnya dipilih 1 Juni 2020, kemudian tanggal akhir laporannya 10 Juni 2020. Ya, berarti dia mencetak antara tanggal itu. Kalau Anda mau mencetak tanggal tertentu, tanggal 5, ya berarti Anda pilih tanggal awalnya tanggal 5, tanggal akhirnya tanggal 5 juga. Nah, karena sama, saya copy aja ini, Ctrl C, lepas, Ctrl V, saya salin, ya. Kemudian saya tempatkan di bawahnya. Cuma bedanya ini bukan awal, tapi akhir. Tanggal akhir laporan yang dicetak. Oke? Nah, di sini Anda punya 2 text box Ambon yang akan diisi dengan tanggal. Supaya berbeda, supaya mudah diingat, antara kotak isian pertama dan kotak isian kedua, kita tampilkan, kita atur properties-nya. Masuk ke tab design, Anda pilih property sheet, ya, Anda pilih property sheet. Yang tanggal yang pertama, tanggal awal, unbound ini, teksnya, name-nya jangan teks 3. Saya ganti aja dengan awal, huruf besar, awal. Enter, berarti unbound ini ya tergantikan name-nya jadi awal. Formatnya, ya, karena ini ingin dipakai untuk format tanggal, saya pilih formatnya di sini medium date. Nah, kalau dipilih format medium date, nanti Anda ketika mengisikan tanggal awal boleh diketikkan, boleh memakai date time picker berupa kalender. Yang kedua, akhir, name-nya saya beri nama akhir. Kemudian formatnya di sini, formatnya saya menggunakan medium date juga. Nah, kalau sudah, propertiesnya saya tutup, saya simpan dulu, save. Saya simpan dulu, save. Nah, kalau sudah saya save, saya tampilkan view form view. Ini tampilannya, ya, view form view, ini tampilannya. Nah, kalau saya klik di sini, ini dia meminta pengisian tanggal awal. Boleh diketikkan, boleh memakai kalender ini, date time picker. Jadi kalau ingin menampilkan tanggal 1 Juni, ya, sampai tanggal 10, 1 Juni, lepas kita pilih sampai dengan tanggal misalkan saja 10 Juni. 10 Juni yang mau dicetaknya. Seperti ini. Jadi ada 2 tanggal. Nah,
Sekarang Anda sudah mengisikan tanggal awalnya 1 Juni, tanggal akhirnya 10 Juni. Kalau saya cetak tanggal tertentu, dia tidak akan menampilkan 1 Juni dan 10 Juni, coba kita pilih. Nah, Anda lihat tuh. Waktu ditampilkan, ini tanggal 3 Juni betul, tapi Anda lihat di bawah, tanggal 15 Juni masuk, tanggal 17 Juni masuk. Kenapa? Karena Anda belum memberikan kriterianya pada query-nya, ya, query penjualan kriteria. Oleh karena itu, sekarang kita coba buka query penjualan kriterianya, kita modifikasi. Yang form cetak data penjualan ini kalau sudah tidak digunakan, Anda boleh tutup dulu, tutup form. Oke, tertutup. Nah, sekarang kita masuk ke query penjualan ini. Query penjualan kriteria, view design view, view design view. Oke. Nah, kalau sudah masuk ke sini, nah kita coba mengisi kriterianya dengan cara tempatkan di baris kriteria ini, ya, kolom tanggal penjualan. Karena kita mau memberikan kriterianya pada tanggal penjualan tertentu, baris kriteria di sini. Kita gunakan expression builder untuk mendapatkan kriterianya. Kalau pada contoh sebelumnya untuk kriteria berdasarkan kota, Anda tinggal pilih di sini kotanya, ya kan? Ya apa field kotanya. Jadi Anda simpan di sini. Nah, kriterianya adalah bahwa yang mau ditampilkan adalah yang tanggalnya dimulai dari awal dan diakhiri di akhir tanggalnya. Oleh karena itu, pada expression builder-nya, kita cari kriterianya harus lebih besar sama dengan, penulisan lebih besar sama dengan itu artinya lebih besar sama dengan awal, dan lebih kecil sama dengan akhir, kan antara ya. Jadi harus sama atau harus di atas sama dengan awal dan di bawah sama dengan akhir. Jadi lebih besar sama dengan. Nah, mencari awalnya, Anda pindahkan, mencari awalnya di sini, pindahkan ke database handphone, di kategori form, ya di sini kategori form, Anda pilih all form, Anda cari form cetak data penjualan, yang ini kan ada ya. Jadi saya ulangi lagi, Anda pindahkan ke database handphone ACCDB, pindahkan di kelompok form, kemudian Anda tampilkan seluruh form, Anda cari form cetak data penjualan yang tadi Anda buat. Nah, di sana Anda lihat tuh ada awal dan akhir. Ini awal, berarti di sini harus memenuhi syaratnya lebih besar sama dengan awal. Oke, awalnya diambil dari form kan. N, nah di sini N ya, dan ya lebih kecil sama dengan, penulisan N-nya boleh huruf besar, boleh huruf kecil, tidak menjadi masalah, lebih kecil sama dengan akhir. Ya di sini. Jadi yang memenuhi syarat adalah harus terpenuhi betul di atas sama dengan awal dan di bawah sama dengan akhir. Jadi kalau Anda mau mencetak laporan tanggal 5 Juni ya, laporan yang transaksi tanggal 5 Juni 2020, maka awalnya tanggal 5 Juni, akhirnya tanggal 5 Juni, karena sama dengan, ini sama dengan. Kalau sudah, klik OK. Kalau sudah, kriterianya masuk di sini. Kalau sudah, kita simpan, save. Si query ini kita tutup. Kita kembali ke form. Form cetak data penjualan. Yang ini. Form cetak data penjualan terbuka. Ya. Kalau mau saya cetak seluruh data, saya pilih cetak seluruh data. Ini loh tampilan cetak seluruh datanya. Kemudian kalau Anda mau menampilkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Juni, saya pilih bulan Juni, tanggal 1 awalnya, kemudian sampai dengan bulan Juni, saya geser ke bulan Juni, tanggal 10. Tanggal 10. Oke, tanggal 1 sampai 10 Juni, saya pilih cetak tanggal tertentu. Anda lihat tuh. Betul kan? Jadi yang dia cetak adalah tanggal 3 Juni sampai tanggal 7 Juni. Ya, tanggal 3 Juni sampai dengan tanggal 7 Juni. Jadi dia hanya mencetaknya antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Juni. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saya ingin mencetak laporan yang bulan Juli saja? Ya, bulan Juli saja. Berarti kalau bulan Juli pindahkan ke Juli tanggal 1. 1 Juli. Kalau bulan Juli saja berarti sampai dengan akhir bulan Juli dong. Pindahkan ke Juli tanggal 31. Berarti tanggal 1 Juli sampai 31 Juli cetak tanggal tertentu. Ini kalau Anda perhatikan, ini laporan bulan Juli saja, 1 Juli sampai 7 Juli ternyata adanya, karena memang baru sebagian. Bagaimana kalau misalkan saya mau menampilkan yang tanggal 3 Juli saja, satu hari tertentu. Saya ganti 3 Juli, ini juga tanggal 3 Juli. Ya, oke, berarti satu tanggal kan transaksinya. Saya pilih cetak tanggal tertentu, dia menampilkan yang laporan tanggal 3 Juli saja. Tuh. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah contoh bagaimana Anda mencetak laporan ya dengan kriteria tanggal. Tetap Anda bisa mencetak seluruh datanya memakai ini,
Atau Anda bisa mencetak tanggal tertentu sesuai dengan tanggal awal dan tanggal akhir batasan laporan pencetakan yang Anda inginkan. Kalau sudah tidak dibutuhkan lagi, form cetak data penjualannya Anda tutup, berarti selesai Anda membuat laporan dengan kriteria tanggal tertentu. Jelas?